Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin sidang netizen, warganet, dan sidang sosmed dimanapun berada, penggemar media sosial, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Juga marilah kita tingkatkan pemahaman keagamaan kita, pemahaman keislaman kita secara kafah, secara keseluruhan, secara komprehensif, jangan setengah-setengah. Dalam bulan Al-Quran ini, Syahrul Quran, mari kita kaji surat demi surat agar pengetahuan kita bertambah, agar amal kita ilmiah dan ilmu kita amaliyah. Kali ini surat Az-Zumar ayat 6, dan judul yang akan ditampilkan kali ini adalah embriologi dalam Al-Quran. Untuk itulah mari kita simak judul berikut. Warganet rahimakumullah. Dalam Al-Quran kita menjumpai ilmu apa saja, termasuk ilmu embriologi dalam Al-Quran. Di sini adalah kajian surat Az-Zumar ayat 6. Dalam surat Az-Zumar ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, kemudian darinya dijadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Netizen warganet rahimakumullah, kaum muslimin muslimah dimanapun berada, kali ini yang akan dibahas khususnya adalah kalimat fi dzulumatin salas. Jadi dalam 3 kegelapan, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Apa yang dimaksud 3 kegelapan di sini? Dalam ilmu embriologi disebutkan bahwa tahapan-tahapan pembentukan embrio atau anak manusia menurut ilmu biologi adalah sangat sesuai dengan apa yang dikatakan surat Az-Zumar ayat 6, yaitu fi dzulumatin salas, yaitu dalam 3 kegelapan. Dari tahap-tahap mulai jadi zigot sampai jadi berbentuk seperti bayi atau jadi bayi kecil, itu melalui 3 kegelapan. Inilah tahap-tahap yang akan dijelaskan. Pertama adalah
Fi dzulumatin salas, yang pertama adalah tahap preembriotik. Pada tahap pertama, sikot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan sikot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 3 lapisan. Itu dzulumatin salas, 3 lapisan. Tahap kedua adalah tahap embriotik. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 pekan. Pada masa ini bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Yang ketiga adalah tahap fetus. Dimulai dari tahap ini dan seterusnya bayi disebut sebagai fetus. Tahapan ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kaki. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 pekan dan perkembangan berlanjut hingga pekan kelahiran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam tahap-tahap perkembangan manusia, tidak hanya dalam surat Az-Zumar ayat 6, tapi juga dalam surat Al-Mu'min ayat 64, juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di situ secara rinci dijelaskan dari min sulalatin mintin, dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian sumajalnahu nutfatan fi qarori makin, juga membentuk nutfah dalam rahim yang kokoh sampai menjadi bayi atau sumaja anjanahu khalqan akhir. Jadi dalam mempelajari embriologi ini, kita tidak hanya dalam surat Az-Zumar, tapi bisa dilihat dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun, dan surat Az-Zumar ini sendiri ayatnya. Kesimpulannya bagaimana? Bahwa Al-Quran sebenarnya telah penuh dengan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu embriologi, ilmu-ilmu perkembangan manusia yang selama ini kita pelajari, yang kita hanya tahu bahwa itu adalah dari ahli-ahli barat, ahli-ahli ilmu pengetahuan dari barat. Padahal hakikatnya semuanya bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah segalanya. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang sangat lengkap. Karena itulah di bulan Al-Quran ini, di Syahrul Quran ini, mari kita lebih intensif dalam mempelajari Al-Quran. Di samping sebagai ibadah yang utama, juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk syafaat fi yaumil kiamat nanti. Semoga kita senantiasa mempedomani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selamat dunia akhirat. Allahumma ij'alni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'allahu li imama wa nur wa huda wa rahmah. Mudah-mudahan manfaat, dan carilah ilmu walau sampai ke ujung dunia agar kita tidak ketinggalan dengan umat-umat lain, karena umat Islam adalah umat yang terkemuka. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Demikian, mudah-mudahan puasa kita di hari ke-21 ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.